Bergabunglah dengan saya dalam perang melawan korupsi. Korupsi politik. Mari luncurkan video-video melawan korupsi politik. Kejahatan yang tersembunyi itu perlu kita lawan bersama. Kita perlu mengungkapkan penipuan secara canggih dari mereka yang melakukan skandal-skandal tersebut. Dan kita perlu meneliti rahasia-rahasia tergelap dari skandal pemerintah itu, dan kemudian nanti kita akan menyaksikan betapa korupsi itu begitu ditutup-tutupi, kejahatan tersembunyi itu. Kita akan melihat konspirasi dan kita akan meminta kepada pemerintah pertanggungjawaban mereka yang berkuasa. Dalam video-video kita ini, dalam video ini yang saya ungkapkan juga, kita perlu mengungkapkan agenda tersembunyi dan taktik curang yang digunakan untuk memanipulasi dan mengendalikan massa. Kita nanti akan tercengang seperti juga pernah terjadi pada masa lampau. Dan mata kita akan terbuka pada kenyataan bahwa korupsi begitu pahit. Pemerintah yang melakukan korupsi itu telah menyengsarakan rakyat. Maka kita perlu mengungkapnya. Perjuangan untuk transparansi dan keadilan itu perlu didorong untuk berlanjut. Marilah bergabung mengungkapkan kejahatan tersembunyi, yaitu korupsi pemerintahan. Mari bergabung dengan saya, serta ketika saya juga terus meneliti dan mengungkapkan melalui video-video saya ini mengenai skandal-skandal pemerintah besar, dan tentu kita berharap bahwa pengungkapan kejahatan korupsi itu, korupsi yang tersembunyi itu, bisa menghadirkan landscape pemerintahan yang bersih. Dan tentunya itu akan menghadirkan kesejahteraan rakyat. Peristiwa penggeledahan rumah Hasto, para petinggi dari PDIP itu, atau petinggi dari PDIP itu, serta pemanggilan Hasto dan juga kemerdekaannya, kemudian juga usahanya untuk kemudian mengadakan pra-peradilan, setelah Hasto memberikan ancaman akan membongkar skandal-skandal besar pemerintah. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Karena skandal-skandal besar itu sepertinya menawan para lawan-lawan politik itu. Dan ini mengindikasikan bahwa kasus besar itu tidak diungkap. Dan apakah betul kita akan menyaksikan nanti bahwa kasus-kasus besar itu tidak diungkap? Dan kalau kita tidak mengungkapnya, maka pejabat publik itu akan menyembunyikan skandal itu. Pengungkapan skandal yang dikatakan seperti membuka kotak Pandora, ya, itu jelas merupakan sesuatu yang sebenarnya ditahan-tahan oleh mereka sendiri. Dan rakyat mesti mendorong pembukaan kotak Pandora itu, supaya dengan demikian pemerintahan yang bersih bisa diwujudkan. Skandal korupsi pemerintah tentu saja akan jauh melampaui kasus korupsi yang diganjar hukuman 6,5 tahun penjara yang merugikan negara hampir 300 triliun. Berarti pelaku bukan hanya mengalami di sini bukan hanya mengalami kurungan yang sangat ringan, bisa dikatakan hanya 3 tahun mungkin. Setelah itu kan ada pembebasan bersyarat, belum lagi potongan-potongan yang lain. Dan kejadian itu sudah menghancurkan sebuah pendidikan anti korupsi. Karena masyarakat tiba-tiba ingin menjadi koruptor karena hukumannya ringan dibandingkan tindak-tindak kejahatan lain. Jadi anti korupsi, pendidikan anti korupsi itu dengan tiba-tiba rontok, dengan tiba-tiba tak berbekas. Karena ternyata ganjaran daripada kejahatan yang dikatakan kejahatan luar biasa itu sangat ringan. Dan kita juga tahu bahwa pelaporan daripada media-media massa, ketika para koruptor itu hadir di rumah-rumah tahanan, maka ada hotel Prodeo di sana. Itulah sebabnya kasus-kasus korupsi yang kemudian juga terungkap dan orang yang atau koruptornya ditahan, itu tidak pernah menimbulkan efek jerah. Karena ya mereka tetap bisa dengan hidup nyaman, bahkan menghadirkan hotel Prodeo di tahanan. Itu laporan daripada jurnalis.
Skandal korupsi ini sangat berbahaya. Uang negara akan habis, tidak jelas. Sedangkan para pengusaha yang berkolusi dengan pengusaha itu akan menikmati kemudahan-kemudahan yang membuat usahanya melejit, maju dengan sangat hebat. Ya, itulah sebabnya kadang-kadang kita melihat kemajuan usaha itu yang melampaui ya nalar kita. Bagaimana bisa terjadi? Tiba-tiba terjadi penambahan kekayaan yang begitu rupa. Dan itu tidak terjadi kepada rakyat miskin. Padahal rakyat miskin itu untuk meningkatkan pendapatannya 2 kali lipat aja, itu sangat susah dalam waktu 10, 15 tahun. Tapi mereka yang menengah atas itu bisa dengan beberapa kali lipat. Nah, coba bayangkan kalau pemerintah berkorupsi dengan para pengusaha kakap itu. Dan kita melihat kelompok menengah itu kemudian banyak yang jatuh miskin. Dan ini sesuatu yang sebenarnya perlu segera diungkap ya. Pemerintah juga bisa mengeluarkan dana rakyat untuk kepentingan pengusaha dan hanya berdampak pada segelintir orang. Akibatnya adalah akan ada banyak orang yang terus jatuh miskin. Dan ini menurut saya merupakan sebuah skandal yang tersembunyi tetapi dampaknya sangat mematikan. Skandal korupsi yang melibatkan pemerintah ini akan menjadi sangat berbahaya jika lembaga-lembaga tinggi pemerintah itu, sebagaimana ancaman Hasto, bahwa ada mega skandal pemerintah, ya korupsi pemerintah. Berarti pemerintah berjalan tanpa pengawasan. Dan hukum itu bisa dipermainkan sekehendak para penguasa. Dan selanjutnya, para pengusaha juga mengambil kesempatan untuk memperkaya diri. Mereka yang sangat kaya berjumlah sangat sedikit, tapi mereka yang miskin akan sangat banyak. Apalagi di tengah banyak kelompok menengah yang saya katakan jatuh miskin. Banyak yang jatuh miskin. Belum lagi orang miskin yang menderita karena banyak di PHK. Skandal korupsi pemerintah tentu saja melibatkan para pengusaha kakap. Dan jika tidak diungkapkan, maka demokrasi hanya akan jadi cerita di negeri ini. Reformasi politik tidak berjalan. Pemerintahan absolutis sedang mengancam rakyat yang sempat mengalami euforia ya, atau euforia politik ketika bebas dari pemerintahan absolutis Orde Baru yang tumbang seiring dengan kondisi ekonomi dunia yang memburuk. Saya pikir kita tidak ingin kembali ke belakang. Masyarakat ya atau gerakan baru anti korupsi perlu mengawasi jalannya pemerintahan yang baru ini dan perlu menuntut akuntabilitas dan transparansi pemerintah untuk setiap program-program kesejahteraan rakyat. Bukan hanya program yang menguntungkan segelintir orang.